Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau setting sok belakang. Nah, kalau barusan beli sok yang ada setelannya, yang pertama kalian setel itu adalah bagian preloadnya. Yang ini yang dibutuhkan adalah stick, atau nggak pakai tangan juga bisa, tapi kalau keras tinggal colok gitu kan ya, putar. Nah, tinggal colok putar aja gitu, gampang. Nah, setelah itu setelan keduanya itu adalah setelan rebound. Kalau rebound itu untuk pergerakan sok dari udah ke bawah ke atas, jadi pantulannya. Nah, terus kalau ada setelan berikutnya adalah setelan namanya compression. Jadi yang pertama di setel itu preloadnya dulu, terus reboundnya, baru ke compression. Kalau compression ini untuk cut dari atas ke bawah, pencetannya gitu, dari atas ke bawah. Tapi kalau rebound udah diem di bawah ke atas. Jadi kalau compression yang atas tuh dari atas ke bawah, dari yang rebound yang dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, tapi urutannya adalah yang pertama di setel adalah preloadnya dulu, baru ke rebound, baru ke compression. Nanti kita bandingkan antara sok Genesis atau enggak Chen ini, yang SA16 ini, sama yang itu YSS G Sport yang DR25. Kita lihat, bandingkan apa settingannya kayak gimana. Nah, kalau boleh jujur, ini sok ini itu untuk Vario 125, jadi ukurannya beda, spring rate-nya juga beda. Jadi harusnya kan untuk beat ya, beat itu spring kan, beat motornya enteng, kalau Vario kan berat kan ya. Jadi dalam keadaan kosong aja standar gini, ini settingan paling satu, ini settingan paling satu, paling awal itu udah kayak keras kayak begitu. Nah, jadi yang pertama kita setting adalah pairnya dulu. Cara setting pair ini jangan sampai kocelak pairnya, jangan sampai kocelak, tapi jangan terlalu keras juga. Nanti kalau makin ke bawah ini makin di press, settingan pair itu makin kerasa nggak nyaman. Jadi kita mainnya itu kalau punya kabel tis ini, kalau kita naik duduk aja, ini turunnya di sini itu sekitar nih di sini ya, di AC ini 2 sentian. Kalau saya biasanya 1,5 atau enggak 2 sentian, tapi lebih cocok kalau ke saya itu 2 senti, kadang malah 3 senti saya settingnya. Jadi yang pertama kita set adalah pairnya jangan sampai kocelak, kita naikin, kita lihat turunnya berapa. Nah, oke, ini setting dulu, kita buat paling ringan, tapi pairnya jangan sampai kocelak. Nah, itu kelihatan nih, terus kita naik, turunnya berapa senti. Ini terasa nih, cocok, dicobain aja, naik turun, duduk berdiri gitu. Ini menurut saya pas nih, soalnya sok depan sama sok belakang turunnya bareng. Jangan sampai sok belakangnya terlalu keras, jadi yang depan dulu turun baru belakang, tapi harus bareng kayak begitu nanti. Nah, segini cocok. Kalau udah ketemu preloadnya dengan berat badan yang naikinnya ya, kalau udah ketemu, mana tadi, kalau nggak salah kunci L nih, itu dia. Kalau saya biasanya dikerasin sedikit pas udah ketemu nih, sampai akses kunci L gampang. Nah, nanti ini dikencengin aja buat kunci L. Jangan terlalu keras juga, nanti dratnya rusak. Udah diem kan, diemin aja. Udah cukup, biar nggak gerak aja. Aduh, barusan repen kotor. Nah, setelah itu habis preloadnya udah ketemu, udah cocok, kita setel
ribbonnya. Kalau kita lihat di bawah tuh ada tulisan S dan H ya, di bawah situ ada tulisan S dan H. Makin ke sini kita putar makin soft, makin ke sana makin hard. Nah, kita putar ke sana itu makin hard. Jadi pas shocknya turun, naiknya makin lambat. Tapi kalau makin ke sini ya, turunnya makin cepat. Jadi set. Nah, kalau kita putar ke sana makin lambat. Set. Nah, kayak gitu. Turunnya cepat, baliknya lambat. Maksudnya ribbon gitu ya. Tapi kalau kita bikin soft, baik turun naiknya cepat juga. Nah, tapi kalau kita setting yang nanti dulu ya, kita setting ribbonnya dulu. Biasanya saya itu cuma 5. Soalnya ini parenya udah keras banget. Jadi parenya cukup 5 klik doang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, biasanya suka gini nih. Ini nggak ada kesini, ini nggak ada kesini stylannya, biar nggak bisa dirubah-rubah. Nggak kelihatan ya, kurang kelihatan settingan ribbonnya. Nanti kita tes lagi. Itu yang paling keras. Setting ke yang paling keras. Misal terus aja lah. Berapa? Oh, mentok di 12-an kayaknya nih. Segini aja coba. Nah. Lambat. Kurang kelihatan ya, kurang kelihatan ribbonnya. Ini terasa lambat. Nah, setelah itu baru ke settingan compression. Nah, ke settingan compression yang ini nih, yang atas. Kalau settingan compression itu, kalau kita lihat logonya ke sini makin soft ke sana. Kalau ke sini makin keras. Jadi kebalikannya dari ribbon. Ribbon ke sana makin keras, ke sini makin soft. Tapi kalau compression ke sini makin keras, tapi ke sana makin soft. Nah, saya nggak pernah setting compression soalnya dirubah aja sedikit ini nggak enak langsung shocknya. Jadi biasanya saya setting paling atas nih, udah nih mentok sini nambah 1. Jadi cuma nomor 2. Misal kalau kita setting nyampe bawah, ini kayak shock mati, nggak bergerak. Ini segini aja nih ya. Tuh, nyampe bawah gitu turun. Kita lihat, kita tes. Jadi compression itu ngatur dari atas ke bawah, ribbon itu dari bawah ke atas. Nah, untuk kenyamanan settingan pair itu ada di preload. Nah, sekarang kita bandingin sama yang G-Sport yang ada di R25. Kita bandingin yang sama yang G-Sport yang ada di R25. Kalau yang ini kan di shock chain atau Genesis harganya berapa ya? Dulu tuh beli 680 shock ini tuh 680 dengan opsi yang banyak kayak begini, lumayan untuk vario sebenarnya. Saya pengen yang lebih tinggi soalnya saya juga tinggi kan orangnya 180 cm, jadi pengen yang harga tinggi aja gitu shocknya. Capek. Oke, sekarang bandingin ribbon yang di Beat sama ribbon yang ada di R25. Tadi kan udah ada ya. Kita balikin dulu posisinya. 1. Ini paling banyak. Udah lepas kameranya.
udah pas nih yang di bed. Nah, fokus ke sini dulu. Kelihatan enggak? Kayaknya sih enggak. Ya enggak ya. Ya, ya namanya juga sok 600. Ya, kayaknya kurang kelihatan ya kalau di bed mah. Namanya juga sok 600.000 ya. Maksudnya sok 600.000 pengen banyak setelan kayak gini kan maksa banget. Nah sekarang, nah, kalau di R25 saya pakai YSS yang G Sport. Sok tabung yang YSS yang paling murah. Sok tabung YSS yang paling murah buat R25 ya ini. YSS G Sport berapa ya waktu itu? 3.200.000 gitu. Ya 3.200.000 ini tabung. Terus reservoirnya beda ya, pakai selang soalnya. Nggak kayak ini langsung gitu. Ini pakai selang. Jadi kelihatan ke samping tuh keren. Ini soknya YSSG Sport. Setelan preloadnya di bawah sudah kelihatan di sini. Setelan preloadnya di situ tuh. Ini di atas tuh. Setelan preloadnya di situ susah banget tuh aksesnya. Nah, terus setelan reboundnya ada di bawah di sini. Nah, ada tulisan H itu hard. Jadi makin ke sana, ke arah sana itu ada panahnya. Makin putar ke sana makin keras ya. Itu doang. Jadi fiturnya cuman Shock 3 juta ini fiturnya cuman preload. Cuma preload sama rebound. Gak ada compression ya. Ya, nah, sekarang kita coba kita lihat bandingkan reboundnya. Ini terasa banget. Tinggal pakai aja. Usah naik. Ini udah shocknya kurang empuk. Empuk. Dibilang empuk dibandingin shock orinya. Shock ori R25 ini jauh lebih nyaman ini dibandingkan YSS G Sport. G Sport tuh bantingan ya, dari bawah ke atas sih kelihatan lembut, tapi pas dicoba di jalan ketemu polisi tidur itu nggak enak. Tapi kalau buat lembut jadi lebih stabil. Reboundnya kelihatan banget. Reboundnya kelihatan banget. Jadi ya kalau naik motor tuh kalau kan beda ini kan. Tapi ya tetap aja. Oke, beda ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.